Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon Kalaki Online. Kita masih akan melanjutkan pembahasan dari modul GKT atau Gria Quran Tartilah, yaitu di modul Idat ya. Ini kita sudah berada di halaman yang ketujuh, atau cara membedakan huruf-huruf yang sering tertukar. Ya, sering tertukar. Yang pertama, sebelum ini kita sudah membahas tentang a, jadi hamzah ain. Kemudian ada ha dan ha tadi malam ya. Nah, di siang hari ini kita akan membahas yaitu huruf dzal dan huruf zai. Huruf dzal dan huruf zai. Dan ini memang benar-benar sering tertukar. Makanya kalau kita ditanya yang benar izin atau izin, maka kita rata-rata akan menjawab dengan izin. Begitu ya, karena itu yang paling sering terdengar di telinga kita, karena orang-orang Indonesia membacanya dengan demikian. Padahal yang benar izin. Iya. Fa'dzal liman syi'ta minhum fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim, kalau mereka minta izin kepada engkau untuk urusan mereka, fa'dzal liman syi'ta min, fa'dzan pakai izin, pakai dzal ya, fa'dzal liman syi'ta minhum, maka berikan izin bagi yang kamu kehendaki. Jadi yang benar dzal kalau kita bermaksud izin, artinya kita memohon ya untuk apa. Namun di kita sering jadi zai, sehingga dibaca izin. Saya izin nih, nggak bisa datang, padahal saya tuh pakai dzal. Demikian ya. Nah, jadi memang benar-benar sering terbaca tertukar. Misalkan lagi, kita sering mendapati orang mengatakan, waduh, udah jam segini nih, harusnya udah azan. Harusnya yang benar azan, bukan zai. Iya, benar ya. Harusnya azan, bukan azan. Jadi ini kesalahan yang memang sering tertukar, sehingga benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah ya. Kalau salahnya dalam pengucapan lafaz-lafaz harian, maka ini nggak apa-apa ya, artinya tidak ada konsekuensi apapun ya. Misalkan kita ngomong azan jadi azan, itu salah sebenarnya, tapi kan orang juga langsung paham, oh maksudnya itu. Kemudian misalkan izin jadi izin, malah justru yang izin ini yang lebih familiar ya, lebih umum dipakai ya, meskipun ada juga yang baca kayak izin ya, yang benar izin. Nah, kalau kesalahan tersebut tertukar dua huruf tersebut, dzal dan zai, itu berada di dalam kosakata kita atau berada di dalam percakapan kita, maka ini dalam tanda kutip tidak apa-apa. Nah, berbeda halnya kemudian ketika kita membaca dua huruf ini tertukar dalam Al-Quran, ya maka ini tidak boleh. Kita bukan membaca buku Quran atau buku bacaan yang tidak, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca nukilan orang saja, kita baca dengan salah-salah, ya maka bisa jadi yang mengatakan itu bisa marah ya. Bagaimana kalau kemudian Al-Quran, ya, jangan sampai kemudian kita tertukar dengan membaca dua huruf ini, dzal dan huruf zai. Nah, maka tadi adalah contoh ya, bagaimana dzal, zai sering tertukar, dan pasti ada contoh yang lain. Intinya sering tertukar. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana perbedaannya, tentu perbedaan yang paling mendasar adalah di makhrajnya. Jadi huruf dzal dan huruf zai ini perbedaannya paling mendasar berada di makhrajnya atau tempat keluarnya. Adapun yang pertama huruf dzal dia keluar pada punggung ujung lidah yang menempel pada ujung gigi seri atas. Punggung ujung lidah itu di mana sih? Nah, kalau kita mau analogikan, gambarkan, ini misalkan lidah, ujungnya tuh di sini, ujung banget, ujung. Nah, punggung ujung lidah, punggung itu bagian lidah yang paling atas, yang atas, permukaan atas namanya punggung lidah. Nah, kalau punggung ujung lidah berarti paling atas dan dia paling depan. Paham ya? Paling atas dan dia paling depan. Nah, itulah yang kemudian menempel pada ujung gigi seri atas. Gigi seri itu mana sih ini yang atas? Nah, ini ya, gigi kelinci. Nah, punggung ujung lidah nempel pada
Nah, demikian. Jadi kalau mau ini demikian. Nah, nempel. Ya, jadi punggung ujung lidah nempel pada ujung gigi seri atas. Ya. Jadi itulah huruf dzal. Makanya ketika kita mengucapkan huruf dzal, lidahnya tidak usah terlalu banyak keluar. Misalkan dza. Yang pertama menyulitkan, yang kedua juga berat, ya. Dan bukan seperti itu cara bacanya. Jadi cukup dza, dzi, dzu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu huruf dzal, ya, kita pahami dulu makhrajnya. Makhraj huruf zai ini berada pada ujung lidah ya, yang menempelkan pada dinding gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Gigi seri itu ini yang bawah. Kalau yang atas tadi ini ya. Nah, di sini. Nah, ujung lidahnya itu nempel di belakangnya, dinding belakang di sini. Di situ. Nah, itu ujungnya di situ. Kemudian jangan lupa ketika kita mengucapkan huruf zai maka ada suara khasnya. Z. Ya. Dia makhrajnya tidak tertutup rapat ya. Kalau tertutup rapat nanti jadi ja gitu. Harusnya kan enggak begitu, tapi dia ya, dia ada celah di sana. Zai. Nah, ini dua makhraj dari huruf dzal dan huruf zai. Z. Nah, dua huruf ini sering tertukar. Kemudian yang berikutnya, ya, kita bisa melatihnya huruf dzal, kita bisa melatih dengan dza, dzi, dzu, dza, dzi, dzu, iz, uz. Bisa. Jadi kita baca dengan demikian. Dza, dzi, dzu, dza, dzi, dzu, az, iz, uz. Nah, itu huruf dzal. Ada huruf zai, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan makhrajnya di ujung lidah ketemu dengan dinding belakang gigi seri bawah, kita baca za, zi, zu, za, zi, zi, zuzu, az, iz, uz. Nah, demikian. Nah, kemudian dua huruf ini sering terjadi kesalahan di masing-masing hurufnya. Dzal ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, zai juga. Huruf dzal di antara kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapannya, maka di antara kesalahannya adalah dia terbaca seperti huruf dal. Jadi dzadzi itu terbaca datidu. Ada yang baca begitu, ya. Misalkan a'udzu billah dibaca a'udu. Ya kan dal. Ya. Dalulan, keliru. Kemudian masih banyak contoh. Intinya huruf dal dia sering terbaca dengan huruf dal. Maka kok bisa sih huruf dal terbaca huruf dal? Ya, di antara faktor penyebabnya adalah dia meletakkan punggung ujung lidah di belakang gigi seri atas sehingga jadi dal. Kalau ujungnya ketemu ujung kan tadi dza. Adapun ujung lidah naik atau kemudian dia berada di dinding gigi seri atas maka jadi huruf dal. Begitu. Makanya harus hati-hati. Kemudian kesalahan yang berikutnya huruf dal terbaca huruf zai sebagaimana tadi azan ya, dan juga yang lain. Kemudian kesalahan yang berikutnya huruf dal ketika dia sukun maka dia mantul. Maka ini salah. Harusnya tidak ada pantulan. Misalkan fadhkuruni adzkurkum. Jangan sampai terbaca fadhkuruni adzkurkum. Ya, jadi tidak ada pantulan. Ya meskipun terkadang orang membaca ini kok ada pantulan tuh kayak nggak kerasa. Ya, setelah kemudian distorkan baru kemudian ketahuan. Ya, ternyata bacaannya ada pantulan yang harusnya tidak dipantulkan. Nah, itu kesalahan. Jadi dal tidak ada pantulan ketika dia sukun. Kemudian kesalahan yang berikutnya huruf dal. Ketika dibaca sukun maka dia tidak mengalir suaranya. Jadi misalkan harusnya fadhkuruni adzkurkum, dia baca fadhkuruni adzkurkum. Jadi nggak ngalir. Maka ini juga tidak tepat. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika pengucapan huruf dal. Kemudian pengucapan huruf zai, kesalahan yang sering terjadi, dia terbaca huruf dal. Tadi ya, tertukar. Makanya dua huruf ini sering tertukar.
Kesalahan yang berikutnya, huruf zai terbaca huruf jim. Ya, saya pernah mendapati orang baca harusnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia baca idza juljilatil ardu jadi huruf jim. Ya, jadi dibaca harusnya zazizu, dia baca jiju. Makanya juga kesalahan yang sangat fatal ya, karena dia sudah berubah dengan huruf yang lain. Kemudian kesalahan berikutnya, ketika huruf zai sukun maka dia terucap seperti huruf sin. Ini juga sering terjadi. Misalkan innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Terbaca yabsutur rizqa liman yasha. Jadi pure jadi huruf sin ya, makanya hati-hati. Zai kesalahan berikutnya adalah ketika disukun maka terbaca dengan huruf sin. Maka benar-benar harus diperhatikan. Kemudian kesalahan berikutnya ketika huruf zai sukun dia ada pantulan. Ya, misalkan zai sukun az, dia baca az. Ya, az. Dan juga yang lain. Misalkan huruf zai sukun ketika dia sukun tidak ngalir, dia juga keliru. Misalkan az, dia baca az, harusnya az. Ya, lebih mengalir lagi. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan sahabat Bas untuk pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini, yaitu huruf dal dan huruf zai ya. Itu dua huruf yang benar-benar sering tertukar dan kita pelajari dengan baik. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengucapannya. Demikian pesan kita, Mas Din. Selanjutnya kita menuju ke talaki kita. Langsung saja ini Ustadz, sudah ada yang bergabung untuk peserta yang pertama. Kita langsung akan memutarkan yang pertama, datang dari Kota Jepara ini Ustadz. Ya. Dari Ummu Alfiana ini Ustadz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bitawilil ahlami bi'alimin. Ya, stop. Wa qala Ummu Alfiana, perhatikan di qalu adghasu ahlam. Yang pertama huruf dhad, maka dia tidak ada pantulan ya ketika sukun, jangan sampai terbaca adghasu. Jadi dia ditahan saja al. Kemudian huruf tha ya, qalu adghasu, bukan adghasu. Jangan terbaca dengan sin ya, tha thithu. Us ya. Adghasu. Ini juga ada pembahasan ya di pengucapan huruf tha dan huruf sin, dan juga dia sering tertukar. Nah, الذين جاء منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Nah, di lafadz wadzakara ya umum, perhatikan tadi seperti terbaca wadzakara ya, seperti huruf dal, maka ini kebalikan dari tadi ya. Di pembahasan kita biasanya huruf dal terbaca dal, ini justru huruf dal terbaca dengan huruf dal ya. Jadi harusnya wadzakara bukan wadzakara. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
Faqala al-maliku utuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatin lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihimna alim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana khasfasal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah Ummu Alfian di Jepara ya. Ya bacanya bagus sekali Ummu ya. Namun tadi dia yang perlu diperhatikan di adghatsu ahlam ya, di huruf dad yang sukun dan juga di huruf tha. Dan itu aja tadi ya Mas ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ummu Alfiana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Kita lanjutkan Ustadz untuk peserta yang kedua, kita sampaikan dari Ibu Isti yang ada di Salatiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu adghatsu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladzi naja minhuma waddaqara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qalat tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ya Ibu Isti perhatikan di sab'a sinina da'aba. Jadi da'a, A-nya di situ pendek ya Ibu ya, jangan dibaca da'aba tadi seolah-olah terbaca panjang, harusnya pendek ya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadhar. Jadi da'aba pendek ya, jangan dibaca dengan da'aba. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidatun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Wa qala al-malik Ku'tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khadabukunna idh rawattunna yusufa an nafsi qulna hasya lillahi ma 'allimna 'alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqqu ana rawattuhu an nafsi
عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Ya, Masya Allah Ibu Isti di salah 3 bacanya bagus sekali Ibu ya. Tadi hanya di di da'aban ya yang sedikit terseret ya. Selainnya Masya Allah bagus dari Isti. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ibu Isti ya, bukan Ummu Isti ya. Ibu Isti. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an. Kita lanjutkan kembali Ustadz. Untuk peserta yang selanjutnya ini datang dari Kota Pati ini Ustadz. Ya. Dari Ibu Suwarti. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ya, stop. Ibu Suwarti di adghathu, gho-nya di situ panjang ya, Ibu ya. Jadi bukan pendek. Jadi bukan adghathu ahlam, bukan, tapi adghathu. Gho di situ dipanjangkan. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. Nah, stop. Nah, di sini Ibu bukan farsilun, yaitu a-nya tuh hamzah qat'i Ibu ya, sehingga dibaca farsilun. Jadi itu bukan hamzatul wasal. Ya, kalau hamzah wasal iya dibaca farsilun. Namun ini bukan hamzah wasal, tapi hamzah qat', sehingga dibaca fa'arsilun. Jadi hamzah qat itu dimanapun tempatnya maka dia dibaca. Adapun hamzah wasal, ya memang ketika dia berada di tengah maka dia dilewatin atau tidak dibaca. Nah, di sini hamzah wasal sehingga dibaca fa'arsilun, bukan farsilun. Fa'arsilun. Iya, begitu. Masyaallah. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. Ya, stop. Kemudian Ibu perhatikan di sumbulat ya, di situ wasab'i sumbu. Jadi nun sukun ketemu ba, tahan dulu, jangan cepat-cepat ya. Wasab'i sumbulatin. Nah, di situ tanwin. Jadi tin, bukan ti. Jadi wasab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Yabisat ya-nya panjang. Nah, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به. ya stop. Nah, di sini bi pendek ya, bukan bi, bukan panjang Ibu ya. Tapi qala al-maliku tuni bih, begitu. Bukan bi, tidak dipanjangkan. Karena itu ba langsung ha, bukan ba ya ha. Ya, jadi dipendekkan. ما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Ya, di sini Ibu perhatikan di hasal haqqu, kunya pendek ya, jangan dibaca panjang, jangan hasal haqqu ana, enggak. Tapi hasal haqqu ana rawattuhu perhatikan di situ ya, bukan ana rawattu, tapi
rawattuhu an nafsih. Ya, jadi haqqu pendek yang dipanjangkan, kemudian juga di rawattuhu. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Ya, Masya Allah, Ibu Suwarti yang ada di Pati ya, dan bacanya lancar Ibu ya. Adapun tadi ada beberapa yang mungkin perlu diperhatikan lagi, ya itu bagian dari proses belajar. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Suwarti yang ada di Pati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Kita belajar Al-Qur'an ya, itu tidak ada kata gagal ya. Jadi jangan sampai kemudian muncul dalam benak kita ketika kita belajar Al-Qur'an sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun ya tak kunjung lancar, maka tidak ada kata gagal dalam belajar Al-Qur'an. Ya memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya lancar ya, mahir dalam baca Al-Qur'an, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan juga baik. Nah, hasil akhir dari belajar Al-Qur'an adalah ini, bisa mahir membaca Al-Qur'an. Ingat ya, sebagaimana kita tahu ukuran mahir baca Al-Qur'an atau ukuran lancar baca Al-Qur'an itu bukan cepatnya, tapi benarnya. Jangan cepatnya tapi benarnya, begitu ya. Dan benar ya, maka kaidahnya adalah tajwid ya. Kita belajar semaksimal mungkin untuk menggapai bacaan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu bukan untuk cepat-cepatan ya. Jadi kita punya target untuk belajar Al-Quran, mahir baca Al-Quran itu bukan biar baca Qurannya cepat, tidak, tapi baca Al-Qurannya benar. Dan justru kata tartil dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila, tartil ini kalau kita lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, maka di sana disebutkan iqra'uhu ala tamahulin. Baca Al-Quran itu dengan tamahul, perlahan-lahan, justru malah perlahan-lahan, bukan cepatnya. Karena tolak ukur bagus bacaan Al-Quran adalah bukan bisa baca cepat ya, tapi sesuai dengan kaidah tajwid ya. Dan kalau sudah belajar tajwid sudah benar, nanti cepat pun akan terukur ya, tidak ngawur. Kalau sudah belajar tajwid, belajar tahsin ya, berusaha memperbaiki, dan kita sudah menggapai mahir dalam baca Al-Quran, maka cepat pun akan terukur, tidak ngawur ya, tidak asal-asalan, tidak nabrak hukum ini dan itu ya, ada takarannya. Nah, inilah orang-orang yang mahir baca Al-Quran, maka hasil akhirnya maka mereka akan kemudian dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan malaikat yang baik ya, malaikat yang berbakti. Nah, ini hasil akhir. Apakah ketika kita belum sampai ke hasil akhir ini maka kita dibilang gagal? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apresiasi bagi para orang-orang yang mahir baca Al-Qur'an dengan cara demikian tadi, dikumpulkan bersama para malaikat. Namun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi bagi mereka orang-orang yang belum lancar baca Quran, namun senantiasa untuk belajar Al-Qur'an. Ya, jadi dalam lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Yang baca Al-Qur'an dia yatata'ta, dia masih mengeja hurufnya, masih terbata-bata. Kemudian wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia merasa berat, susah untuk membacanya, ya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi huruf yang dia baca, meskipun bacanya belum lancar, hurufnya ini juga akan mendapatkan hurufnya ini akan mengandung pahala. Jadi setiap huruf yang kita baca ada pahalanya, meskipun pas baca kita belum lancar. Dan ketika kita baca Al-Quran belum lancar, kita akan mengulang-ulang, dan pengulangan ini juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lahu ajrun. Jadi huruf-hurufnya diberi pahala, dan usaha kita mengulang-ulang ya, kesabaran kita, kemudian otak yang kita peras untuk memikirkannya, mata yang benar-benar kita memperhatikan dengan kedua mata tersebut biar tidak keliru, tidak tertukar,
lisan yang berusaha untuk mengucapkannya dengan baik dan benar, maka itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membaca Al-Quran, belajar Al-Quran bukan hanya tentang hasil akhir, namun juga proses menuju ke sananya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi malam kami contohkan ya beberapa kisah, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian mulailah dengan terang-terangan ya, kemudian akhirnya berhijrah ya. Kemudian tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Kemudian tahun 3 Hijriah ya, kemudian terjadi perang Uhud yang Rasulullah terluka, para sahabat juga banyak yang terbunuh ya. Maka ini di antara proses ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan Islam. Nanti pada tahun 8 Hijriah ada di sana Fathu Makkah, Rasul comeback dengan membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Ketika kita ditanya, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan semua orang-orang Makkah masuk Islam ketika 2 hari Rasulullah berdakwah, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tiba-tiba semuanya masuk Islam, bisa nggak? Jawabannya bisa. Namun kenapa tidak demikian? Maka proses dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan juga tadi malam kita contohkan ibunda kita Maryam ya, yang dalam kondisi hamil tua ya, dia masih tetap diminta untuk menggoyangkan pohon kurma yang secara logika sudah hamil tua, maka dia pastinya tidak akan kuat menggoyangkan pohon kurma yang kuat. Namun tetap kemudian disuruh, "Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah," kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Dan goyangkanlah pohon kurma tersebut. "Tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya." Maka kurma tersebut akan berjatuhan. Jadi usaha diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentu saja mampu ketika menakdirkan kurmanya tiba-tiba semuanya ada. Semuanya sudah siap santap. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Namun kenapa tidak demikian? Karena usaha sekecil apapun itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang dihitung proses kita. Begitu juga di dalam belajar Al-Qur'an. Ya, Allah mampu saja membuat kita ngelip bentar, tiba-tiba langsung hafal Quran 30 juz. Kita ditakdirkan seperti itu. Allah mampu membuat demikian. Misalkan kita baru bangun, ketiduran, bangun pagi-pagi, wah, ini udah tiba-tiba baca Al-Quran lancar, Masya Allah. Mampu nggak Allah Subhanahu wa taala membuat demikian? Jawabannya mampu. Namun kenapa tidak ditakdirkan demikian? Karena kita dituntut proses kita. Kita dilihat kesabaran kita di dalam belajar, ketekunan kita di dalam belajar, kesabaran kita ketika nggak lancar-lancar, ya, ketekunan kita, usaha kita, semuanya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita belajar Al-Quran kok tak kunjung lancar, ya jangan kemudian bubar. Kalau baca Al-Quran ya sudah sekian lama tak kunjung lancar, terus belajar Al-Quran, karena proses itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata gagal di dalam belajar Al-Quran ya. Bagaimana gagal? Wong salah baca saja dalam proses belajar itu juga dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kata gagal di dalam belajar Al-Quran. Belum kita dengan hadis-hadis yang lainnya, itu baru sudah hadis tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran yang mahir maupun yang belum mahir. Nah, itulah ya, sahabat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan saya Abdullah Rifki undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon Dalaki Online.